Halo, apa kabar semua? Selamat datang di channel Om Burhan. Om harap yang nonton di channel ini masih pada sehat dan waras ya. Kali ini Om akan membahas salah satu film yang cukup ikonik dalam sejarah perfilman dunia, yaitu Psycho yang dirilis pada tahun 1960, di mana merupakan adaptasi dari sebuah novel berjudul sama. Dan bisa dibilang kalau film ini merupakan pionir dari film bertema psychological horror, garapan seorang sutradara terkenal yaitu Alfred Hitchcock yang dikenal sebagai The Master of Suspense. Sebagai film low budget, Psycho merupakan salah satu karya paling terkenal sang sutradara, di mana pihak rumah produksi juga menggandeng Mbak Janet Leigh dan Om Anthony Perkins sebagai duet karakter utama, yang turut diwarnai dengan kehadiran Mas John Gavin serta Tante Vera Miles. Singkatnya, film ini berkisah tentang seorang wanita yang membawa kabur sejumlah uang perusahaan, di mana dalam perjalanannya dia menginap ke sebuah motel yang menyimpan sebuah rahasia kelam. Kenapa bisa begitu? Ya udah, Om coba ceritain ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe dan tonton video ini sampai habis. Time story. Are you sitting comfortably? Then I'll begin. Film diawali dengan bersetting pada kota Phoenix pada tahun 1950-an, di mana kita akan berkenalan dengan sepasang kekasih bernama Marion dan Sam. Namun mereka menjalani hubungan tanpa status, atau kalau zaman sekarang mungkin disebut juga dengan FWB-an. Sebab Sam adalah seorang duda yang saat ini terlilit hutang keluarga dari ayahnya yang telah meninggal dunia, serta harus membayar biaya tunjangan kepada sang mantan istri. Karena itulah dia tidak bisa menjalin hubungan dengan terbuka, walaupun Marion masih berstatus single. Apalagi mereka pun juga menjalani hubungan jarak jauh, karena Sam tinggal di kota California. Lalu setelah ada mekanik, Marion berkata kalau dia ingin segera menuntaskan hubungan ini dan meminta untuk dinikahi. Namun Sam tidak dapat melakukan itu, dikarenakan ingin fokus bekerja agar dapat menyelesaikan hutang keluarganya. Kemudian meminta Marion untuk bersabar dalam beberapa tahun ini hingga semua hutangnya lunas dan dapat menikah dengan tenang. Scene pun berganti dengan Marion yang kembali ke kantornya, yakni sebuah perusahaan properti. Di sini, dia bekerja sebagai seorang staf senior yang telah mengabdi selama 10 tahun dan telah menjadi orang kepercayaan bosnya yang bernama George Lowry. Pada hari itu pun, mereka kedatangan seorang klien penting, yaitu seorang konglomerat bernama Mr. Cassidy, di mana dia ingin mengurus sebuah pembelian rumah mewah untuk hadiah ulang tahun anaknya. Dan ya, layaknya kebiasaan orang kaya yang kerap bersikap eksentrik, pria ini pun langsung membayar lunas rumah itu secara tunai sebesar $40.000, di mana kalau dihitung pada kurs saat ini, jumlah tersebut bisa mencapai kurang lebih 600 juta rupiah. Tapi mungkin banyak dari kalian berpikir, uang sebanyak itu pastilah tidak akan cukup untuk membeli rumah mewah di kawasan elit Jakarta. Namun kan harus ingat kalau film ini bersetting pada tahun 1950-an, di mana pada zamannya nominal tersebut bernilai sangat tinggi. Demi keamanan, awalnya George berkata kalau lebih baik membayar dengan cek saja. Namun Mr. Cassidy hanya tertawa karena dia pun juga telah percaya kepada Marion. Setelah itu, Marion masuk ke ruangan bosnya untuk meminta izin pulang duluan dengan alasan sakit kepala dan berjanji akan langsung menyetor semua uang tersebut ke dalam bank. Namun dia tidak melaksanakan tugasnya, di mana malah pulang ke rumah dan langsung mengemas seluruh pakaian beserta uang tersebut ke dalam koper. Kemudian pergi menggunakan mobil. Tapi ketika di jalan, dia pun bertemu dengan bosnya. Namun pria ini sepertinya nggak menyadari akan kehadiran anak buahnya di jalanan. Lalu dapat kita lihat kalau Marion seperti berkendara keluar kota. Namun karena telah menyetir seharian, dia pun terpaksa menepi dan beristirahat di pinggir jalan.
Tapi esok paginya, Marion terkejut karena dibangunkan oleh seorang polisi yang sedang berpatroli. Dikarenakan saat ini tengah membawa uang kabur perusahaan dan khawatir akan ditangkap. Namun sang polisi hanya sedikit bertanya dan memeriksa kelengkapan surat kendaraan Marion. Setelah itu bergegas pergi dari sana. Kemudian perjalanannya pun berlanjut ke kota Bakersfield, di mana Marion langsung mampir ke sebuah toko mobil bekas. Tapi karena sang pemilik sedang sibuk, dia pun membeli sebuah koran untuk mencari tahu apakah dirinya telah masuk berita. Dan tanpa diduga, ternyata sang polisi juga membuntuti Marion sampai ke tempat itu, serta memantaunya dari seberang jalan. Alhasil, dia pun makin panik. Lalu saat sang pemilik toko keluar, dengan alasan terburu-buru dia berkata kalau ingin segera menukar mobilnya. Dan setelah bernegosiasi singkat, mereka pun sepakat melakukan transaksi sebesar $700, di mana Marion pergi ke kamar mandi untuk mengambil uang, lalu langsung bergegas pergi dari sana setelah membayarnya. Dia pun kembali melakukan perjalanan bersama mobil barunya hingga sang malam kembali datang, serta hujan badai pun turut menemani perjalanan Marion. Dan karena jarak pandang yang terbatas, dia pun singgah ke sebuah penginapan terpencil bernama Bates Motel. Karena keadaan tempat itu sangat sepi, dia pun mengecek sekeliling dan melihat ada sebuah rumah di belakang motel, serta melihat siluet seorang wanita di jendela. Marion pun membunyikan klakson. Dan gak lama, datanglah seseorang bernama Norman Bates yang merupakan pengelola serta anak lelaki pemilik tempat tersebut. Saat check-in, Marion pun memalsukan identitas menjadi Mary Samuel yang berasal dari kota Los Angeles. Hal ini dia lakukan untuk menutupi jejak perjalanannya. Kemudian Norman memberikan kunci nomor 1 yang merupakan kamar di sebelah kantornya, dengan tujuan untuk memudahkan Marion jika membutuhkan bantuan apapun. Apalagi dia adalah satu-satunya tamu di tempat tersebut. Lalu setelah mengantar Marion ke kamarnya, Norman juga menawarkan untuk makan malam bersama di rumahnya. Marion pun membereskan barang-barangnya. Lalu tanpa alasan yang jelas, dia menyembunyikan uang di dalam koran dan menaruhnya di atas meja. Namun gak lama, dia pun mendengar ada seorang wanita yang berteriak di dalam rumah sang pemilik, di mana dia berasumsi kalau itu berasal dari ibunya Norman. Karena sepertinya sang ibu menolak rencana Norman yang ingin mengajak Marion untuk makan malam bersama. Tapi nggak lama, Norman pun datang dengan membawa sebuah makanan. Lalu beralasan kalau mereka tidak dapat makan malam bersama karena ibunya sedang sakit di dalam rumah. Dia pun menyarankan untuk menikmati hidangan ini di ruangan parlor yang berada di dalam kantornya. FYI sedikit info ya, secara umum, parlor adalah sebuah ruangan untuk menerima tamu. Namun ruangan ini berbeda dengan ruang tamu pada umumnya, dikarenakan parlor dapat menjadi simbol akan status sosial rumah tersebut. Dan biasanya akan didekorasi dengan berbagai properti terbaik yang dapat dipamerkan, seperti lukisan mahal, berbagai karya seni, bunga, serta ragam perabotan mewah. Karena itulah sekitar abad ke-18 dan 19, memiliki ruangan ini merupakan sebuah pembuktian pada kalangan kaum bangsawan akan status ningratnya. Hal ini pun terlihat di dalam ruangan milik Norman, di mana pada ruangan itu terdapat banyak pajangan burung yang telah diawetkan. Selagi Marion makan, Norman pun bercerita tentang keadaan ibunya yang sedang sakit serta kondisi jiwanya pun tidak stabil. Dan ayahnya telah meninggal saat dia berumur 5 tahun. Jadi bisa dibilang kalau ibunya adalah seorang single parent, serta dari kecil sudah terbiasa hidup serba kekurangan. Namun suatu hari, ibunya menjalin hubungan dengan seorang pria, di mana mereka berdua pun membangun tempat penginapan ini sebagai bisnis keluarganya. Namun gak lama setelah itu, tiba-tiba pacar ibunya meninggal secara tidak wajar, di mana Norman pun tidak menjelaskan secara detail mengenai hal tersebut. Jadi singkatnya, Norman hanya tinggal berdua bersama sang ibu dalam mengurus penginapan ini. Walaupun terkadang, sang ibu kerap bersikap kasar dan overprotective terhadap dirinya. Marion yang mendengar pun merasa heran akan perlakuan sang ibu, lalu menyarankan untuk membawanya ke rumah sakit jiwa karena dia berpikir kalau ibunya Norman membutuhkan bantuan.
Namun mendengar hal ini, raut wajah Norman langsung berubah galak. Karena ya siapa juga yang suka jika ada orang asing yang bilang kalau ibunya telah gila. Alhasil Marion pun meminta maaf atas segala perkataannya. Kemudian pamit ke kamar untuk beristirahat agar nanti dapat melanjutkan perjalanannya untuk bertemu sang kekasih yaitu Sam. Namun tanpa diduga, ternyata Norman memiliki sebuah lubang rahasia untuk mengintip kamar Marion yang saat ini sedang ganti baju. Di mana setelah itu, dia kembali ke rumah dengan perasaan gelisah. Di sini pun terungkap alasan Marion membawa kabur uang bosnya, yakni untuk melunasi hutang sang pacar agar mereka bisa segera menikah. Kemudian menyusun rencana keuangan, lalu membuang catatan tersebut di dalam toilet. Setelah itu mandi untuk melepaskan penat. Namun tanpa diduga, tiba-tiba ada seorang wanita yang masuk ke dalam tempat tersebut dan langsung menikam Marion menggunakan pisau dapur secara membabi buta, hingga wanita cantik ini tewas di tempat. Setelah melakukan aksinya, sang pembunuh pun pergi ke dalam rumah, di mana Norman langsung histeris karena melihat ibunya dalam keadaan berlumuran darah. Jadi ya jelas sudah kalau sang pelaku pembunuhan ini adalah ibunya Norman. Dengan keadaan panik, Norman langsung kembali ke motel untuk mengecek keadaan Marion, di mana dia langsung shock melihat kondisi tempat tersebut. Tapi demi baktinya kepada sang ibu, Norman langsung membersihkan area TKP dan memasukkan Marion berserta barang-barangnya ke dalam mobil, termasuk koran yang berisi uang curian, lalu menenggelamkannya ke sebuah rawa di dekat rumah untuk menghilangkan jejak. Scene beralih pada beberapa hari kemudian di kota California, di mana kakaknya Marion yang bernama Layla datang ke tempat kerja Sam. Tujuan dia pun untuk mencari tahu keberadaan adiknya yang sudah beberapa hari tidak ada kabar. Namun Sam sepertinya tidak tahu apapun. Di tengah percakapan ini, seorang pria masuk ke dalam, lalu memperkenalkan diri sebagai seorang detektif swasta bernama Milton, yang disewa oleh Mr. Cassidy untuk mencari keberadaan Marion. Dia pun menjelaskan tentang pencurian uang yang dilakukan wanita tersebut, dan berharap agar mengembalikannya secara musyawarah. Sebab Mr. Cassidy pun tidak ingin melapor kepada polisi, dan membuat masalah ini semakin runyam. Awalnya sang detektif juga menduga kalau Layla terlibat dalam hal ini. Tapi setelah mengikutinya, dia pun tahu kalau Layla tidak tahu apapun. Lalu asumsinya berganti dan menduga kalau tujuan Marion datang ke kota California adalah untuk bertemu Sam. Atas hal ini, Milton pun berinisiatif pergi ke semua penginapan di kota itu untuk mencari petunjuk. Lalu akhirnya sampailah dia ke penginapan milik Norman yang lokasinya terpencil karena berada di pinggiran kota. Milton pun menjelaskan maksud dan tujuannya datang ke sana, kemudian memperlihatkan foto Marion. Tapi Norman berkata kalau dia tidak pernah melihat sosok wanita tersebut dan sudah beberapa hari tidak ada tamu yang menginap. Tapi setelah itu, Milton mencoba mengecek buku tamu dan mencari petunjuk berdasarkan tulisan tangan asli Marion, di mana akhirnya dia menduga kalau Marion telah menginap di sana menggunakan nama palsu, yakni Mary Samuels, karena nama Samuels pun merupakan nama kekasihnya, yaitu Sam. Sontak Norman pun langsung panik karena takut kalau kebohongannya akan terungkap. Lalu dengan gugup, dia bercerita kalau beberapa hari yang lalu memang ada seorang wanita datang ke sana untuk menginap, bahkan sempat makan malam bersama, namun langsung pergi pada pagi hari. Lalu demi menghindari kecurigaan, Norman berniat mengajak sang detektif untuk berkeliling, sebab dia pun sedang bertugas mengganti spray pada tiap kamar. Tapi saat hendak masuk ke kamar nomor 1, dia malah berpindah ke kamar sebelah. Sontak hal ini membuat sang detektif curiga. Apalagi saat melihat ada sosok wanita pada jendela rumah Norman dan bertanya siapa sajakah yang tinggal di sana. Pria ini pun makin gugup dengan hal tersebut dan berkata kalau itu adalah ibunya. Namun tanpa sadar, Norman keceplosan bicara kalau Marion juga telah bertemu dengan ibunya. Alhasil, sang detektif pun ingin bertemu dengan sang ibu demi menggali informasi. Namun hal ini ditolak dengan alasan kalau ibunya sedang sakit.
Atas sikap aneh ini, Milton menduga kalau Norman telah disogok untuk menyembunyikan keberadaan Marion. Namun Norman menepis tuduhan ini. Dan karena telah menemui jalan buntu, akhirnya sang detektif memutuskan untuk pulang. Di mana terlihat kalau Norman tampak tersenyum karena merasa telah berhasil lolos dari penyelidikan sang detektif. Setelah itu, Milton menelpon Layla untuk melaporkan penemuan ini dan berkata kalau mungkin saja Marion telah menginap di Motel Bates di kamar nomor 1. Namun karena belum bertemu dengan ibunya Norman, dia pun berencana kembali ke tempat itu karena menduga kalau mungkin wanita tersebut mengetahui sesuatu. Singkat cerita, Milton kembali datang ke motel itu. Lalu karena Norman sedang tidak berada di tempat, dia pun berniat menemui ibu Norman dan secara diam-diam masuk ke dalam rumahnya. Namun saat naik ke lantai 2, tiba-tiba sang ibu muncul dengan sebuah pisau dapur dan langsung mendorong Milton sampai terjatuh dan menusuknya berkali-kali hingga dia tewas di tempat. Di tempat lain, Layla dan Sam terlihat sedang menunggu kabar dari Milton. Tapi, karena sudah menunggu selama lebih dari 3 jam, Sam pun berinisiatif pergi ke motel tersebut dan menyuruh Layla menunggu di rumah. Lalu setelah menunggu beberapa saat, Sam pun kembali ke tempat Layla, lalu bercerita kalau tidak dapat menemukan Milton. Namun di sana, dia melihat ada sosok perempuan di jendela rumah Norman dan diduga tengah sakit. Sebab saat dia mengetuk pintu, tidak ada jawaban apapun. Alhasil mereka berdua pergi menemui sheriff di kota tersebut dan bercerita tentang sang detektif yang diduga hilang saat menyelidiki rumah Norman karena ingin bertemu dengan perempuan yang tinggal di sana. Tapi sang sheriff dan istrinya tampak terkejut karena menduga kalau Norman telah memiliki istri. Di tengah kebingungan ini, Layla pun bercerita tentang tujuan sang detektif, yaitu untuk menyelidiki keberadaan adiknya yang diduga pernah menginap di sana karena telah mencuri uang milik Mr. Cassidy. Namun hal ini tidak dilaporkan kepada polisi sebab dia takut kalau uang tersebut akan membuat pihak berwenang menjadi gelap mata. Namun sang sheriff juga berpendapat kalau mungkin saja Milton telah kabur bersama uang tersebut. Tapi Layla bersikeras kalau telah terjadi hal yang ganjil dan meminta sang sheriff untuk menelpon Norman. Namun Norman berkata kalau sang detektif memang datang ke sana. Tapi setelah mengajukan beberapa pertanyaan, pria itu langsung pergi. Setelah itu Layla berkata, Milton juga sempat bilang kalau dia ke sana untuk bertemu ibunya Norman. Namun terungkap sebuah fakta yang mengejutkan, yakni ibu kandungnya Norman telah meninggal dan dikubur 10 tahun yang lalu, di mana ibunya Norman ini melakukan bunuh diri setelah membunuh pacarnya menggunakan racun. Sontak Sam pun bingung, sebab saat pergi ke motel, dia melihat ada seorang wanita duduk di depan jendela, di mana hal ini adalah hal yang sama yang dahulu dilaporkan sang detektif. Sheriff pun nampak kaget dan balik bertanya, jika memang ibunya Norman masih hidup, jadi siapakah yang telah dikubur 10 tahun yang lalu? Adegan berganti di mana Norman sedang berdebat dengan ibunya yang saat ini sedang dicari banyak orang untuk menyelamatkannya. Dengan nekat, dia pun menggendong sang ibu untuk bersembunyi di dalam basement. Beberapa hari pun berlalu, Layla dan Sam kembali menemui sang sheriff yang baru saja pulang dari gereja, di mana dia bercerita kalau telah berkunjung ke rumah Norman, namun tidak menemukan apapun. Dan menduga kalau mungkin saja yang Sam lihat hanyalah sebuah halusinasi semata. Karena nggak puas dengan hasil penyelidikan sang sheriff, Layla dan Sam berniat untuk menginvestigasi sendiri dan berencana datang ke sana sebagai pasangan suami istri. Namun saat mau check-in, Norman pun terlihat sangat waspada. Kemudian memberikan kamar nomor 10 yang berlokasi jauh dari kantornya. Saat menuju ke sana, Layla pun mencoba mengecek kamar nomor 1 yang ternyata tidak terkunci. Oleh karena itu, dia pun berkata kepada Sam agar segera mungkin memeriksa kamar tersebut. Setelah memastikan kalau Norman tidak ada di tempat, kedua orang ini pun masuk ke kamar nomor 1 dan memeriksa area sekitar. Namun mereka hanya menemukan sebuah potongan kertas di dalam toilet bertuliskan angka 40.000 yang dahulu dibuang oleh Marion. Hal ini pun menjadi bukti kalau Marion memang pernah menginap di sana. Karena itu adalah nominal uang yang telah dicuri. Serta mungkin saja kalau Norman juga mengetahui tentang keberadaan uang tersebut.
Layla pun berencana menemui ibunya Norman untuk mendapat informasi lebih lanjut, di mana Sam akan bertugas mengalihkan perhatian Norman di kantor. Sedangkan Layla secara diam-diam langsung pergi ke dalam rumah. Saat masuk terlihat kalau rumah ini cukup besar dan mewah, namun tampak sepi, seperti tidak ada kehidupan di dalamnya. Lalu dengan seksama dia pun mencoba mencari petunjuk. Dan saat masuk ke dalam sebuah kamar, terlihat ada banyak baju perempuan, serta berbagai perabotan yang cukup rapi. Jadi bisa dibilang kalau mungkin saja ini adalah kamar ibunya Norman. Di sisi lain, Sam terlihat mulai kehilangan kesabaran dan langsung menuduh kalau Norman telah mengambil uang yang dibawa Marion, serta menebak kalau mungkin saja uang itu tengah disimpan oleh ibunya. Namun gak lama Norman pun menyadari kalau saat ini Layla tengah masuk ke dalam rumahnya. Alhasil dia pun berkelahi dengan Sam dan memukul kepalanya hingga pingsan. Kemudian segera berlari ke dalam rumah. Layla yang menyadari hal ini pun langsung bersembunyi di bawah tangga dan melihat sebuah pintu menuju ruang basement. Karena penasaran, dia pun masuk ke tempat itu. Dan benar saja, di sana dia menemukan ibunya Norman sedang duduk di atas kursi. Namun saat mendekat, ternyata wanita itu telah menjadi tengkorak. Dan anehnya lagi, Norman pun tiba-tiba datang mengenakan baju perempuan dan hendak membunuh Layla menggunakan pisau dapur. Tapi untung saja Sam segera datang menghentikan aksi ini, di mana Norman akhirnya berhasil dilumpuhkan. Setelah itu polisi pun datang menangkap pria tersebut, di mana saat diperiksa, seorang psikiater menjelaskan kalau Norman ini mengidap penyakit kepribadian ganda, di mana dia mempunyai alter ego, yakni ibunya sendiri. Jadi bisa dibilang kalau selama ini yang telah melakukan berbagai pembunuhan adalah kepribadian sang ibu. Kepribadian ini pun muncul di saat 10 tahun yang lalu Norman membunuh ibunya serta pacar ibunya dengan alasan kalau sang ibu sudah tidak menyayanginya lagi. Sebab selama ini ibunya adalah orang yang posesif dan bersikap overprotective kepada Norman. Namun setelah mempunyai pacar, segalanya menjadi berubah. Dan hal ini membuat Norman cemburu. Karena itulah saat dia berubah kepribadian, sifat dan suaranya pun mirip dengan sang ibu saat masih hidup. Dan alasan dia membunuh Marion karena sifat ibunya yang overprotective. Sebab kepribadian asli Norman tertarik dengan wanita itu. Alhasil setiap orang yang disukai Norman pasti langsung dibenci oleh sang ibu. Dan ternyata korbannya pun sudah ada beberapa orang. Sebab dahulu pernah ada kasus orang hilang dan sampai sekarang tidak ditemukan. Dan dipercaya telah meninggal di tangan Norman. Di tempat lain, Norman yang sudah diamankan terlihat seperti sedang berdiskusi dengan sang ibu di dalam dirinya. Lalu mendapat ide kalau dia akan berpura-pura gila untuk menghindari tuntutan hukum yang menjerat dirinya. Kemudian scene pun berpindah di mana para polisi sedang mengangkat mobil yang sudah ditenggelamkan Norman. Lalu film pun selesai. Gimana filmnya? Well, gila banget ya. Walaupun masih berformat hitam putih, namun ketegangan yang disajikan di film ini mampu memukau para penonton di masanya hingga menjadi patokan standar di dalam film thriller dan horor. Apalagi adegan pembunuhan Marion di kamar mandi menjadi salah satu adegan ikonik yang tidak terlupakan dalam industri film. Hingga banyak yang mempelajari dan dikutip di berbagai media untuk membicarakan mengapa adegan itu begitu menakutkan. Bahkan karena kesuksesannya, film Psycho berlanjut hingga beberapa sequel. Ya, kalau ada waktu, nanti Om akan coba merangkumnya. Oke deh, sekian dulu dari Om tentang film ini. Kalau kalian masih penasaran, monggo streaming langsung aja, dan bila terhibur, monggo subscribe atau komen di channel Om biar makin semangat lagi bikinnya. Thank you.